Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Dina? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Yes. Yes. Alhamdulillah Dina keadaannya baik. Kita bisa ketemu di pendampingan yang ketiga. Untuk pendampingan yang ketiga ini yang akan kita diskusikan, yang pertama yaitu tentang survei yang 360 derajat, yaitu umpan balik dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat, dan dari siswa. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan kerja. Semoga pendampingan ini berjalan dengan lancar. Untuk Bu Lisa, apa saja yang sudah Bu Lina lakukan untuk 1 bulan terakhir ini? 1 bulan terakhir ini ya dalam LMS dalam LMS ini saya melakukan yang pertama adalah budaya positif ya Bu. Sebelum budaya positif itu saya melakukan keyakinan kelas, karena di tahun ajaran baru saya membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas dan berubah menjadi keyakinan kelas. Saya buat bersama anak-anak, pas itu saya ngajar kelas 7G, di kelas 7G mereka antusias sekali Bu, jadi seolah-olah makanan baru bagi mereka. Keyakinan kelas itu karena mereka itu usul sendiri, Bu begini Bu, saya punya usul begini, terus mereka menuangkan dalam bentuk sticky note, habis itu dipasang di ruangan, ditempel di blackboard gitu ya, dipasang seolah-olah ide saya itu tertuang gitu ya, ide saya ya, bangganya tertuang di papan. Anak-anak menuangkan idenya, ditulis, habis itu diputuskan bersama anak-anak kira-kira mana yang akan kita pilih dari banyaknya hampir 15 kayaknya yang kita tulis dari 36 siswa. Terus kita sepakati ada 10 kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibuat untuk kelas itu pertama kali saya masuk. Mereka senang, mereka bahagia, seolah-olah ya memang makanan baru ya baru. Iya, jadi gurunya kok enjoy banget ya, peraturan kok dibuat sendiri gitu. Tapi saya kembalikan lagi bahwa peraturan keyakinan kelas ini dibuat bersama, untuk disepakati bersama, dijalankan bersama. Dan nanti kalau ada apa-apanya harus menanggung konsekuensi bersama, karena sudah dibuat bersama. Terus dalam 1 bulan terakhir ini saya juga melaksanakan budaya positif selain melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Saya juga kemarin melakukan diseminasi budaya positif dengan langsung berarti ya? Dengan rekan-rekan guru hampir 12 yang datang yang ikut dalam diseminasi saya. Tapi yang 12 itu yang terpantau kamera itu ya sekitar 10 lah ya, karena yang 2 orang ada yang bibir sarapan, keluar sarapan dan sebagainya, yang saya sekitar 10-an. Tapi alhamdulillah lancar. Berarti untuk yang Bu Lina terapkan tadi, yang untuk yang awalnya itu peraturan menjadi kesepakatan dan menjadi keyakinan, antusias anak-anak sudah bagus, karena itu termasuknya makanan baru. Terus mereka juga berarti menu baru ya, karena merasa loh kok gurunya enak banget ya, kita buat peraturan sendiri bersama gitu. Terus ditawarkan maunya apa gitu, terus mereka buat sendiri seolah-olah dengan bangganya, oh hasil saya itu jadi keyakinan kelas loh yang terpampang di kelas gitu. Setelah jadikan terus ditulis ide saya, ide saya ternyata bermanfaat untuk kelas ini gitu. Kan bangga kan anak-anak masih kecil kan, keren dituangkan. Nggak mungkin mereka akhirnya kayak gini, pikirnya kayak gini, loh kok dari awal-awal kan nggak ada kayak gitu. Ternyata enak ya, mudah sekali ternyata kita buat keinginan kita tersampaikan, tersalurkan dengan bu gurunya itu. Seperti itu mungkin. Terus Bu Lina itu menerapkan di 1 kelas apa sudah berapa kelas? Tadi saya mengajar total itu 8 kelas sudah.
ada kesepakatan. Alhamdulillah. Karena calon kepala sekolah. Jangan ibu. Maksudnya saya itu prinsipnya materi saya ya harus sama, terus sampaikan dalam kelas ini ya. Disiplinnya juga harus sama, budaya positifnya harus sama. Jadi paralel walaupun ada kelas 8, kelas 9 gitu ya sama Tetap ya. Alhamdulillah berarti sudah terlaksana meskipun ya tidak secara secara langsung sudah terlaksanakan. Keren, pertahankan. Terima kasih. Biar anak-anak bahagianya dengan membuat peraturan sendiri. Itu kan salah satu terwujudnya bahagia. Jangan lupa bahagia dan membahagiakan. Untuk selanjutnya bagian inti dari pendampingan Bu Lina untuk berdasarkan hasil flashback dari yang 360 derajat dari asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik, kemudian yang perlu ditingkatkan menurut responden kompetensi Bu Lina. Jelaskan masing-masing responden, baik itu dari kepala sekolah, dari siswa, dan dari teman sejawat. Baik, terima kasih untuk umpan balik kemarin untuk responden dari kepala sekolah. Hampir mirip sih ya Bu. Iya, hampir mirip. Diambil modusnya dari kepala sekolah, rekan sama murid. Itu satu, saya kurang kolaborasi dengan wali murid. Hampir saya memang hanya punya grup wali murid yang per kelas. Jadi ya kebetulan saya wali kelas 9, terus saya hanya mempunyai koordinasi wali murid itu. Iya, itunya yang tertanam di grup saya, di anak saya itu. Belum ada pengembangan yang lain. Belum ada, paling sosialisasinya ya seputar anak didik ya di grup itu. Jadi belum pernah saya untuk mendatangkan secara khusus terkait anak didiknya dalam lingkup besar. Paling apapun informasinya saya sampaikan di grup ya. Secara langsung. Untuk secara langsung belum. Biasanya untuk secara langsung itu terkait dengan komite, jadi kerjasama dengan komite ya tentang sekolah, informasi yang besar. Kalau saya terkait pribadi itu sendiri belum melakukan itu. Atau misalkan kalau itu Bu Lina pas penerimaan rapor biasanya siswa betul sekali wali murid ya mungkin bisa ya. Pertama kadang saya melakukan sosialisasi itu atau tertib ya untuk yang pertama tahun ajaran baru ya itu kok lupa ya. Sudah dilakukan tapi kadang tidak merasa saya melakukan sosialisasi tertib dengan wali. Jadi habis itu biasanya ada kegiatan tengah semester itu ya untuk memantau anak-anaknya belajar. Terus habis itu menerima raport ya, hasil raport lagi saya sampaikan lagi perkembangan anak didiknya begini Bu. Biasanya saya itu memanggil tanda kutip agak terakhiran gitu ya untuk tidak mengucilkan wali murid yang memang anaknya notabene bermasalah seperti itu. Jadi saya tidak formalkan secara terus terang di depan semua wali murid, menjaga etika juga sangat pribadi ya. Saya biasanya terakhiran saya bilang kayak gini, matur Bu kados niki anaknya kados niki. Biasanya orang tua juga merasa oh gurunya ternyata baik, masalah aib saya tidak diformalkan secara umum gitu. Jadi saya ada privasi dengan seolah-olah diberi ruang lah ya, diberi ruang privasi untuk menjaga perasaan seperti itu. Biasanya saya sampaikan terakhir ketika sesi-sesi pembagian rapor dipanggilnya terakhir meskipun misalkan nomor absennya awal. Iya. Kadang ya beliaunya ya paham juga ini ada apa loh, saya kan absennya tapi kok dipanggil juga. Berarti untuk yang kepala sekolah, teman sejawat dan murid itu ya? Iya. Udah nggak apa-apa. Kemudian apa rencana Bu Lina ke depan untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang Bu Lina miliki? Misalnya ya saya mencoba untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah saya dapat. Terutama ya itu kemarin di modul sebelumnya tentang
komunitas praktisi yang tanpa saya sadari ternyata saya sudah melakukan jauh-jauh. Cuma baru tahu, oh ternyata itu namanya itu. Ya, praktisi dalam MGMP sekolah, MGMP Kabupaten. Kemarin saya juga baru selesai pulang dari MGMP Kabupaten di SMP 5 Dongkal. Terus apalagi ya, saya melakukan budaya positif dengan apel pagi itu, Bu. Jadi kalau di sini kan peraturannya kalau sebelum masuk ke kelas kan ada salaman dengan guru di depan, apel pagi dengan siswa kesiswaan. Tapi kalau apel pagi dengan siswa itu biasanya di rolling, Bu. Jadi yang piket gitu. Yang handle mesti itu yang piket. Jadi kesiswaan dengan yang piket. Jadi ya seminggu 2 kali. Tapi untuk perjabat tangan biasanya di depan itu rollingnya seminggu sekali. Tapi dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat, anak-anak itu kok jadi merasa senang. Iya, senang. Terus seolah-olah kalau saya akrab masuk gurunya. Enggak, bukan saya masukin seolah-olah ini bu guru keyakinan kelas. Jadi seolah-olah aku punya label loh, punya label. Iya, jadi kalau ada apa-apa, Bu itu Bu yang keyakinan kelas kita nomor 6 gitu. Wis keren, bullying aja enggak apa kamu apa ya. Misalnya ada apa dilarang membuli teman gitu ya. Bu, itu Bu apa melakukan pelanggaran keyakinan kelas nomor 6 Bu. Jadi, oh apa iya? Lihat, oh iya ternyata nomor 6. Pintar berarti ya. Oh mereka berarti lebih cerdas gitu. Terus bahagia juga ya. Mungkin kalau kita sesama guru labelnya guru penggerak, tapi kalau anak-anak malah labelnya guru keyakinan. Iya, jadi mungkin masih awam sih ya Bu ya. Mungkin Jadi juga ya. Jadi guru yang menerapkan keyakinan kelas kan belum semua. Jadi ketika saya masuk kayak ada perasaan tersendiri bagi mereka. Untuk saya, oh iya guru yang menerapkan keyakinan kelas kalau ada apa-apa kepenak mungkin Bu dikembalikan lagi kepada keyakinan siswa kelas ya. yang sudah mereka buat dengan bangganya gitu. Terus mereka kan ketika buat sendiri untuk melanggarkan konsekuensinya kan takut, malu juga. Iya. Oh saya yang buat, bukan saya yang melanggar gitu ya. Ada rasa tanggung jawab juga ya. Iya, terima kasih. Kemudian siapa saja yang terlibat untuk meningkatkan kompetensi guru terapi? Oh, banyak, terutama untuk saya pribadi, saya seorang guru, saya mengajar di kelas, otomatis murid saya, terus saya juga punya komunitas praktisi di sekolah, keren. MGMP sekolah, terus MGMP Kabupaten, MGMP Sub, sama kepala sekolah dan komite, seperti itu. Iya, berarti lanjut untuk rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang apakah Bulinya sudah mempelajari modul 2.2, kemudian di sana itu apa yang dipelajari? Di modul 2.2 saya belajar tentang KSE, kompetensi sosial emosional. Saya baru belajar kemarin aja baru buka. Ya, tadi malam alhamdulillah sudah menyelesaikan membuat kampanye tugas untuk 2.2 finishing, selesai walaupun mencuri waktu jam tidur. Ya mungkin tugas selesai jadi semangat. Kalau tugas selesai itu paginya bisa senyum bahagia. Walaupun belum selesai kayaknya belum pecah ya. Terkurangi, ya tidak apa-apa. Memang segala sesuatu harus ada yang dikorbankan, Ibu. Biar paginya itu startnya itu sama dengan guru yang lain loh. Jadi tidak punya beban. Betul masa belum selesai gitu. Jadi kalau tidak apa-apa lah curi start dengan itu, yang penting suami tahu, Pak izin jangan diganggu. Itu diganggu juga. Jangan diganggu ya. Berapa jam? Niki garam niki yo. 3 jam ya, sudah setelah 3 jam ya tidur ya. Ganggu lagi. Gantian dia, beliaunya yang ganggu sebenarnya. Tadi saya matur jangan diganggu ya. Habis itu kalau sudah selesai beliaunya yang ganggu ya. Ya, pokoknya keren-keren. Sekarang apakah Bulina sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas ini? Aduh, kayaknya belum ini Bu. Belum ada bayangan. Maksudnya materinya kan belum selesai ya Bu. Kemarin aja baru
pembelajaran mulai dari dini, baru vokal 1, kemarin baru buat saja sih. Itu konsepnya itu kadang kita buka ya Bu, jadi ini mau buat ini, oh iya KSE, terus apa, terdiri dari apa, dari apa itu refleksi diri, pemahamannya belum sempurna ya. Iya, kemampuan diri, kemampuan emosional gitu ya. Jadi relasi ya kan, hubungan relasi sama apa sih, tanggung jawab gitu ya. Jadi jadi belum ada rencana ya. Masih lah eksekusi nanti lah ya. Kalau ini sudah pure sudah 100%. Sudah nggak ada Belum apa-apa. elaborasi juga ya. Biasanya kalau dari ada instruktur itu ada pencerahan lah yang lebih dalam. Seolah kalau di instruktur sudah masuk itu kita sudah oh gitu ternyata ya, nanti munculan ya ide-ide cemerlang. Biasanya kalau ini baru apa ya, mulai dari diri kan, baru eksplorasi konsep itu kan, baru belajar mandiri, belum terlalu wah gitu. Nggak apa-apa. Kalau belum ya nanti mudah-mudahan setelah ini nanti sore ada presentasi, nanti sudah jenengan kelompoknya jenengan sudah presentasi, sudah ada pencerahan, nanti ada rencana dan ide-ide yang bagus. Kemudian apa harapan Bu Risa? Oh, belum ada rencana nggak? Belum ada harapan ya? Kulina. Ini kayak kerja 2 ya Bu. Berarti belum ada ya Bu? Ya, proses apa-apa. proses. Lanjut untuk keterlaksanaan tahapan Bagja, Bu Lina, apa yang Bu Lina telah terapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Lina? Untuk tahap perubahan Bagja yang sudah saya terapkan, karena saya kemarin menumbuhkan kreativitas anak ya dalam pembelajaran IPA yang menarik ya, saya membuat kreatif lagi di Contohnya dalam pembelajaran saya, misalnya kemarin tentang sel gitu ya, tentang membuat sel gitu ya, dengan menggunakan apa? Kita menggunakan styrofoam dan plastisin. Ayo kita buat sel apa? Nah, jadi anak-anak dengan kreativitas mereka itu ya, tidak main-main lagi Bu, tapi sudah menghasilkan produk seperti itu. Jadi membuat karya, jadi mereka menggunakan styrofoam, terus dengan bantuan HP, jadi melihat oh gambar sel seperti ini, mereka buat seperti itu dengan proses hasilnya bagus-bagus banget, super gitu kan. Jadi kalau masuk ke lab sudah biasa. Ya, jadi sudah bisa menjadi bahan nambah ya. Alat-alat praktikum lab itu yang sederhana, alat peraga sederhana keren juga, kayak seperti membuat alat hidrostatis. Alat hidrostatis kalau ya apa yang perlu dibuat apa, jadi kalau pasca kita membuat kayak apa ya, siring gitu ya, siring nanti bisa dibuat ada mobil satu disiring satu, penampang satu, penampang dua, nanti ketika dipraktekkan oh ternyata kalau ininya siringnya digenjot siring, paham gitu. Jadi yang untuk suntikan itu ada suntikan besar gitu, penampang besar, atau suntikan kecil gitu, penampang kecil. Ketika mobilnya diletakkan di penampang kecil, kita genjot gitu ya, kita dorong gitu. Oh ternyata lebih mudah siringnya kecil gitu ya. Kalau siringnya mobilnya diletakkan di siringnya besar, digenjot, oh ternyata lebih susah mengangkatnya. Oh berarti luas penambang itu membutuhkan adanya perubahan tekanan pada pasal seperti itu. Jadi mereka itu tidak saya berikan konsepnya, tapi ditumbuhkan kreativitasnya dengan praktek dan membuat alat-alat peraga seperti itu. Anak-anak tertarik ya. Kebetulan saya juga di sini masuk di proyek ya Bu, proyek tema 1. Jadi ya tentang budaya hidup berkelanjutan. Jadi kita membuat harmoni sampah. Jadi sampah-sampah kita itu ya dikelola dengan baik, dikelola juga ya. Terus recycle reduce gitu. Setelah Bu Lina melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai yang Bu Lina harapkan? Untuk dalam pembelajaran IPA ini, dalam waktu yang sudah saya lalui, ya terrealisasi lah, tidak 100%. Kemudian apa tantangan Bu Lina yang Bu Lina hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja?
Ada nggak tantangannya? Saya kadang itu kurang waktu. Jadi pembelajaran saya itu 5 jam 1 minggu. Tapi Sementara sementara kan di selainnya banyak kegiatan praktikumnya. Praktikumnya kan banyak. Itu sudah diambil 2 hari untuk pembelajaran proyek gitu kan. Jadi materinya kan eksklusif gitu ya. Khusus pure itu kan cuma 4 hari. 4 hari. Di 4 hari itu ada 2 kali pertemuan di kelas itu. Ya ada 2 jam dan 3 jam. Ya mungkin kurang juga ya, latihan soalnya kan juga banyak karena materinya kan materi eksak nih, jadi ada hitung-hitungan untuk menumbuhkan kreativitas ya perlu waktu juga. lagi Biasanya saya menambahkan di proyek tuh, jadi tak selingi di proyek. Proyek kan berarti penugasannya ada, tapi ada jeda waktunya, tapi nanti ada produknya. Biasanya dilakukan di rumah juga bisa. Nanti hasilnya kita. Ya Bu Lina harus mesti bisa memanage lah. Meskipun waktunya memang sudah segitu sih ya. Insya Allah ya Bu. Dulu pas itu belum ada proyek yang diplot dipisah-pisah itu masih bisa lah ya. Bisa, sekarang sudah P5 ya. Jadi proyeknya sudah include ke P5, jadi ya agak itu berbeda lah ya pembelajaran. Kemudian apa yang perlu Bu Lina perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan belajar? Ya, saya memperbaiki dari diri saya sendiri. Terutama awal ya. Bagaimana saya mampu mengimplementasikan ilmu yang sudah saya peroleh untuk saya terapkan pada murid saya, pada teman-teman saya dalam komunitas FGMP sekolah dan komunitas FGMP kabupaten. Semangat. Sekarang memasuki bagian akhir pendampingan, Bu Lina, hal apa yang paling menarik pada pendampingan hari ini? Saya sering bilang gitu ya. Apa ya Bu? Yang pertama, saya senang kedatangan Bumi. Malah saya tunggu-tunggu, Bumi itu mau datang jam berapa gitu. Saya agak ngantuk ini, Bumi mau datang jam berapa gitu ya. Bahkan tadi saya istirahat sebentar di perpustakaan karena di situ ada matras sambil nunggu ya. Oh berarti kedatangannya aja ditunggu-tunggu. Kalau kira-kira kalau kedatangannya ditunggu-tunggu berarti gimana Bu? Ya senang ya Bu, dapat pencerahan dari Ibu, dapat ilmu dari Ibu, dapat merefleksi diri juga. Oh saya itu sampai mana ya kira-kira gitu ya. Berarti itu yang membuat menarik ya? Iya dapat silaturahmi, dapat rezeki kan. Kalau ya kan panjang umur, banyak rezeki, tambah berkah. Ya alhamdulillah kalau memang kedatangannya ditunggu-tunggu. Alhamdulillah. Kemudian apa yang kira-kira perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya Bu? Yang perlu diperbaiki sih ya. Ada Bu. Ya saya suka aja Bu kalau pendampingan itu agak siang-siang gini. Jadinya ada yang tidak pelajaran juga ya, tidak mengganggu ya? Iya enggak juga sih Bu. Jadi memang kalau hari Kamis itu saya biasanya itu kan itu ada jam kosong. Ini pasti sore. 5-6. Berarti cocok. Ya, cocok. Apa ya tidak mengganggu lah ya, daripada nanti dapat sesuatu yang tidak menyenangkan kan lebih baik itu. Iya, dikonsultasi dengan Ibu kan lebih nyaman. Terima kasih Bu Lina. Sebelum pendampingan yang keempat, ini ada PR ya. Yang dapat PR bukan hanya siswa berarti, guru dapat PR juga. Nanti tolong Bu Lina membuat RPP yang di dalamnya ada unsur satu berarti diferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional, yang ketiga ada budaya positif. Berarti Itu digabung dalam satu RPP. Iya, dalam satu. Kemarin kan sudah buat RPP yang berdiferensiasi tok ya. Berarti Tapi belum ada KSM-nya. Ini dimasukkan KSM-nya. Berarti boleh nggak sama dengan RPP yang kemarin? Apa beda? Jadi kemarin kan sudah ngupload itu yang berdiferensiasi. Ini berdiferensiasi ditambah KSE ditambah kompetensi. Jadi ada 3 unsur.
Jadi sebelum ada penantian keempat, Lina segera mengirimkan. Oke, siap. Nanti saya kirim balik. Siap. Ini siap Ibu. Lina selalu siap. Aduh. Oke, sama siap. Semangat. Sepertinya itu saja dulu. Mohon maaf barangkali dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya juga minta maaf Ibu. Saya Sama-sama. Kalau nggak jalan kayak gini jadi gimana itu ya Bu? Jadi kayak tegang ya. Katanya kan kita suruh bahagia ya, berarti bahagia aja ya. Bahagia. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.